Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Nikita Dwi Amelia Putri dengan NIM 0904042159 dengan rekan saya yaitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani Abdul Putra. Nah, di sini kita akan membahas tentang sistem integumen ikan. Di sini kita akan membahas tentang pengertian dan fungsi sistem integumen, juga organ-organ yang terdapat pada sistem integumen ikan. Apa kalian tahu apa sih sistem integumen ikan itu? Sistem integumen ikan adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan juga menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, ada juga fungsi dari sistem integumen ini. Yang pertama sebagai pendukung dan proteksi. Yang kedua sebagai pengukur suhu. Yang ketiga sebagai pelindung terhadap gangguan mekanis. Yang keempat sebagai organis atau penyesuaian diri terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupannya. Yang terakhir sebagai alat gerak. Sistem integumen pada ikan memiliki beberapa fungsi, yaitu pelindung terhadap gangguan mekanis, fisik, organis, atau penyesuaian diri terhadap faktor yang mempengaruhi kehidupannya, termasuk pelindung terhadap hewan lain yang merupakan musuhnya. Kulit juga digunakan sebagai alat ekskresi dan osmoregulasi dan sebagai alat pernafasan pada beberapa jenis ikan tertentu. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang sistem organ. Sistem integumen ikan ini memiliki beberapa macam sistem organ. Yang pertama yaitu kulit. Yang kedua lendir, yang ketiga sisik, yang keempat kelenjar beracun, dan juga yang kelima organ cahaya. Yang pertama kita akan membahas tentang kulit. Kulit adalah pembalut tubuh yang berfungsi sebagai sistem perlindungan pertama terhadap penyakit dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Nah, sistem integumen pada hewan ini memiliki lapisan protektif yang menjaga lalu lintas air dan zat-zat yang terlalu. Selanjutnya kita akan membahas tentang lendir. Lendir pada ikan sendiri ini tuh tidak semuanya terlalu pekat dan ada juga yang jarang-jarang. Nah, lendir yang pekat ini tuh biasanya itu ada di bagian tubuh ikan yang memiliki sisik tipis atau bahkan tidak memiliki sisik sama sekali. Umumnya ikan yang tidak bersisik memproduksi lendir lebih banyak daripada dengan ikan yang bersisik. Lendir ini berguna untuk melindungi dari gesekan dengan air supaya saat berenang dia bisa bergerak dengan cepat di dalamnya secara bebas. Sisik. Sisik ikan ini mempunyai bentuk dan ukuran yang beraneka ragam. Yang pertama ada ganoid, yang kedua ada cycloid, yang ketiga ada sneoid, dan yang keempat ada plakoid. Nah, macam-macam sisik ini tuh memiliki perbedaan. Yang pertama yaitu ganoid. Ganoid memiliki ciri sisik yang besar dan kasar. Yang kedua yaitu cycloid dan sneoid, ini tuh mempunyai sisik yang kecil dan ringan. Yang keempat plakoid, yaitu sisiknya itu lembut. Nah, umumnya tipe ikan berenang cepat atau secara terus-menerus bergerak pada perairan yang berarus deras mempunyai tipe sisik yang lembut. Sedangkan untuk ikan-ikan yang hidup di perairan yang tenang dan tidak bergerak atau berenang secara terus-menerus pada kecepatan tinggi, umumnya mempunyai sisik yang kasar. Selanjutnya adalah kelenjar beracun. Kelenjar beracun pada ikan merupakan derivat atau yang bisa disebut dengan keturunan dari kulit yang merupakan modifikasi kelenjar yang mengeluarkan lendir. Ikan yang kelenjar integumennya mengandung racun pada umumnya digunakan ikan untuk mempertahankan diri, menyerang, dan mencari makan. Pada ikan lepu, memiliki alat beracun pada daerah jari-jari keras sirip punggung, sirip dubur, dan sirip perut. Ikan lepu ini tinggal di dasar perairan yang dangkal berpasir dan pada daerah tersebut terdapat vegetasi lamun. Bahkan dari ikan lepu bisa dibilang lambat dengan warna permukaan tubuh yang mirip dengan dasar perairan, menyebabkan ikan ini sulit untuk dilihat. Beberapa jenis ikan yang memiliki racun bisa mematikan bagi manusia, misalnya jenis Cyanensia horrida. Ikan-ikan yang sistem integumennya mengandung kelenjar beracun antara lain ikan lele dan sebangsanya dan golongan Elasmobranchi.
Beberapa jenis ikan buntal juga dikenal beracun, tetapi racunnya bukan berasal dari sistem integumennya, melainkan dari kelenjar empedu. Studi tentang racun ikan dikenal dengan ichthyosisme. Ilmu ini mempelajari tentang racun yang dikeluarkan oleh ikan serta gejala keracunan dengan aspek-aspeknya. Ichthyosisme meliputi ichthyosarkotisisme yang mempelajari berbagai macam keracunan akibat makan ikan beracun, dan ichthyokantosisme yang mempelajari sengatan ikan. Selanjutnya adalah organ cahaya. Ikan menghasilkan cahaya yang memiliki fungsi sebagai tanda pengenal individu yang sejenis, untuk mengingat mangsa, menerangi lingkungan, dan merupakan penciri dari ikan beracun. Pada umumnya, ikan yang memiliki organ cahaya hidupnya di dalam air laut antara 300 sampai dengan 1000 meter dengan warna biru kehijauan yang bisa disebut dengan bioluminescence. Terdapat dua kelompok ikan berdasarkan sumber cahaya yang dikeluarkannya, yaitu kelompok ikan yang cahaya dikeluarkannya oleh sel pada kulit ikan itu sendiri, misalnya pada golongan Elasmobranchi, atau yang bisa disebut dengan Edmopterus, Benthobatis, dan Spinax, dan pada golongan ikan Teleosteis, atau yang dengan nama lain yaitu Batazoideidae dan Stomiatidae. Untuk kelompok yang kedua adalah ikan yang mengeluarkan cahaya dari bakteri yang bersimbiosis dengannya, misalnya pada ikan-ikan fameli, yaitu Monocentriidae, Gadidae, Leornathidae, Serenadidae, dan Macrothidae. Bakteri yang dapat mengeluarkan cahaya terdapat di dalam kantong kelenjar epidermis. Pemantulan cahaya yang dikeluarkan bakteri tersebut diatur oleh jaringan yang berfungsi sebagai lensa. Pada bagian yang berlawanan dengan lensa tersebut terdapat banyak pigmen yang berfungsi sebagai pemantul cahaya. Pemancaran cahaya yang dikeluarkan oleh bakteri diatur oleh kontraksi pigmen yang berfungsi sebagai iris mata. Pada ikan yang hidup di laut dalam, pengeluaran cahayanya memiliki peran yang sangat penting dalam pemijahan. Pada musim pemijahan, ikan jantan berusaha membimbing ikan betina mencari tempat yang baik untuk memijah. Cahaya yang dikeluarkan memiliki kekuatan panjang gelombang sekitar 400-600 mikrometer yang dapat menerangi sejauh 10 meter. Nah, sekian penjelasan tentang sistem integumen dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.